kasih semangat memuji Tuhan. Dimanapun kalian berada, mari bersuka. Come on. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Kau akan datang kembali. Kita katakan, sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Siapkanlah dirimu, song-song kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyerahkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Kami bersuka Tuhan. Katakan kembali, sesuai dengan janji-Nya, sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Siapkanlah dirimu, song-song kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyerahkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Amin. Semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala. Kemana RYC? Katakan, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Oke, selamat sore teman-teman RYC On Air. Selamat berjumpa kembali bersama dengan, kalau tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan RYC Worship. Kali ini kita
akan kedatangan tamu spesial seperti minggu-minggu sebelumnya yang selalu spesial juga gitu ya. Dan sebelumnya bersama dengan saya Lianita, dan kita hari ini temanya akan ngomongin This is Home bersama dengan Ci Michelle Erastus, atau biasa kita bisa panggil dengan akrab Ci Empe nih. Hai Ci Empe. Hai Lia, sore. Sore Ci, apa kabar? Baik. Gimana Lia kabarnya? Baik-baik. Cici sehat-sehat kan ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Tuhan, iya. Sudah tidak terasa nih, kita udah di bulan Oktober aja nih ya, Ci ya. Iya, Semuanya bener serba. banget. Udah Udah minggu kedua Oktober. Betul sekali. Dan kita masih online aja, Lia. Iya. Tapi semoga dari teman-teman. IG Live pertama. Betul. Terus terakhir Zoom juga ya, kita melihat ya, bareng-bareng. RYC mungkin udah berapa? 7 bulan kita RYC on air ya, hampir. Iya, jadi belum bertemu iya. secara tatap muka, tapi semoga teman-teman tetap semangat untuk ikutin RYC on air ya, teman-teman. Iya, karena setiap Sabtu pasti ada pembicara-pembicara yang memberikan berkat firman. Betul sekali. Nah, hari ini kan temanya This is Home nih, Ci. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, mungkin teman-teman di sini yang sudah bergabung nih udah mulai penasaran nih, Ci. This is Home, apa itu This is Home? Rumah. udah PSBB gitu ya, di rumah terus kok tiba-tiba temanya rumah lagi nih, home yang apa nih, maksudnya gimana gitu ya mungkin. Tapi sebelum teman-teman penasaran, kita mau doa dulu kali ya, Ci, untuk memulai sharing kita di sore hari ini. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan percakapan kami, Bapak, 45-50 menit ke depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Bapak, apa yang akan kami bicarakan semua benar-benar menyenangkan hati-Mu dan bisa memberkati setiap teman-teman RYC dimanapun kami berada. Berikan kami kekuatan, Bapak, berikan kami hati yang mau mendengarkan, agar firman-Mu bisa benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, Ci, kita ngebahas tentang This is Home nih, Ci. Gimana nih? Maksudnya This is Home tuh apa nih, Ci? Home itu sering banget kita denger udah ya, Lia. WFH, working from home. Iya. Apalagi stay at home di Instagram juga ada. Dan berbagai slogan-slogan ya banyak banget keluar ketika COVID-19 ini melanda dunia ya, bukan hanya Indonesia. Terutama di Indonesia kita udah ngejalanin ini mungkin 7 bulan hampir, nanti kita udah bahas di awal. Nah, yang pengen Cici bahas hari ini adalah lebih home itu yang kita sering dengar menyangkut tentang sebuah gedung. Sebuah gedung ya, rumah, atau misalnya intinya dalam bentuk fisik. Intinya dalam bentuk fisik, sesuatu yang kita bisa tinggal dan sebagainya. Tapi ada juga home lain tentunya, yang kalau kita teman-teman udah ikut home belum? Jangan lupa ikut home ya. Berapa kali RYC on air sering banget digaungkan itu kan. Betul. Itu yang mau kita bahas hari ini. Apa sih bedanya antara home itu dan home itu? Nah, kalau untuk orang Kristen, rumah ibadahnya di mana, Li? Di gereja. Di gereja. Jadi itu rumahnya kan, itu home lagi. Nah, untuk orang Kristen, rumah ibadahnya adalah gereja. Yang kita datengin setiap hari Minggu, apalagi kalau kita Kristen dari kecil ya, setiap Minggu dibawa papa mama ke gereja, sekolah Minggu, itu kita udah tahu banget gereja sebagai sebuah gedung atau organisasi lah, di mana ada pendeta, di mana ada usher, dan ada di mana tim PW dan sebagainya. Nah, tapi ternyata gereja itu bukan sekedar cuman itu aja, bukan sekedar sebuah gedung. Karena kalau kita lihat, kalau gereja hanya sekedar sebuah gedung, selama COVID-19 ini, kita nggak bergereja. 7 bulan kita nggak menyentuh gedung gereja, walaupun kita beribadah secara online. Tapi kita ke gereja nggak? Jawaban kita enggak. Karena kita merasa kita beribadah bukan ke gereja tadi. Nah, mari kita sama-sama lihat dulu nih, kita buka dulu Alkitab kita ya, teman-teman semua. Kita buka Efesus 2, ayat 19. Oke, Efesus 2 ayat 19 ya. Kita buka dulu Efesus 2 ayat 19. Cici bacain ya, Li ya. Boleh. Dikatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kenapa Cici bring up ini di tengah pembicaraan ketika kita
membicarakan mengenai gedung gereja dan home ini. Di sini dikatakan bahwa gereja bukan lagi tentang sebuah gedung aja. Tapi gereja adalah kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Itulah gereja. Jadi gereja bukan hanya sekedar sebuah gedung, tapi dikatakan itu kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Wah, keren banget tuh. Jadi kalau kita bisa memaknai gereja itu yang sebenarnya, itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang, kalau kita simplified sedikit, orang-orang yang mau hidup kudus deh ya. Karena kalau orang-orang kudus, lalu teman-teman RYC langsung bilang, aduh gue belum kudus nih, berarti gue belum gereja, karena kita lagi proses, ya kan? Iya. Kalau buat teman-teman RYC mungkin lebih kayak orang-orang yang mau hidup kudus dan mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Walaupun kalau dalam kitab Efesus dikatakan sudah menjadi kudus dan sudah anggota keluarga Allah. Tapi kan yang bilang anak-anak kita sendiri pun baca kayak gitu, wah kalau gitu belum Ci, gue belum home nih Ci, belum gereja nih, belum jadi orang kudus, ya kan. Jadi kalau kita simplified sedikit, ada dua perbedaan gereja yang udah Cici bahas, Li. Yaitu kita bisa bilang visible church, yaitu gereja yang kita bisa lihat secara fisik, gereja yang kita datangin setiap minggu, itu kita bilang visible church, atau gereja yang kelihatan. Gereja di seluruh dunia terlihat gedungnya, atau mungkin ada tanda salibnya, apa sih biasanya, terutama gereja-gereja yang bangunannya zaman dulu ya, yang masih klasik itu kan pasti ada tanda salibnya, ada segala macamnya. Tapi ada tipe gereja yang kedua yang harus kita sadari adalah invisible church. Yang menurut Cici pribadi itu lebih penting daripada visible church. Bukan berarti visible church tidak penting, enggak. Ini semua tetap kita butuhkan. Kita nggak mungkin selamanya nggak membutuhkan gedung gereja. Pasti ada orang-orang yang butuh ke gereja, berdoa ketemu pendeta, dan segala macam. Tapi ada juga invisible church. Ini adalah manusianya. Atau orang-orangnya yang akan berada di dalam visible church itu. Karena itu Cici katakan invisible church bisa terlihat lebih penting dibanding visible church. Karena kenapa? Invisible church itu tentang orang-orang berkumpul, orang-orang berkomunitas, yang tadi dibilang kawan, orang-orang yang mau hidup kudus. Atau kalau dalam GSKI, kita bisa sebut ini home. Karena itu Cici tarik hari ini temanya This is Home. Kenapa? Kalau teman-teman RYC terutama pasti udah kenal home itu apa sih? Home itu adalah komsel kita di GSKI Rehoboth. Atau di Sinode GSKI, kita mengenalnya home. Ada home KG, ada home Menteng, ada home Serpong, dan sebagainya. Itu adalah nama panggilan dari komunitas. Atau kita bisa bilang itu invisible church-nya GSKI. Yang sekarang, di tengah pandemi COVID-19 yang, to be honest, kita nggak tahu sampai kapan ini yang lebih bergerak. Iya nggak, Li? Ini yang lebih bergerak. Invisible church, di mana kita berkumpul, berkomunitas. Jadi kita nggak hanya beribadah online di hari Minggu aja, tapi kita juga berkumpul, kita sharing, ya kan, buat teman-teman RYC yang udah ikut home pasti tahu gimana fun-nya sebuah home gitu loh. Kita bisa sharing, oh minggu ini kemarin Om Eras bahas ini, misalnya gitu. Minggu ini kemarin di RYC, Om Sutopo bahas ini loh. Itu sesuatu yang kita bisa diskusi di sebuah invisible church. Jadi Om Cici mau ajak buat teman-teman RYC adalah, yuk kita bukan hanya mendatangi sebuah visible church. Nanti kalau misalnya COVID-19 atau pandemi udah berakhir, kita akan kembali ke visible church. Jadi bukan hanya seorang jemaat Tuhan yang bergereja di sebuah gedung, tapi kita juga menjadi part dari invisible church. Atau komunitas-komunitas itu. Karena kenapa? Tanpa komunitas-komunitas atau invisible church ini ya, misalnya, kita nggak tahu ya, bukan nyumpahin apa-apa yang jelek gitu. Misalnya ternyata abis pandemi, gempa lah, atau yang lagi dibahas tsunami. Misalnya ya, gedung gereja ternyata bubar. Ternyata ikut ke tsunami. Oh, ternyata harus dibangun berapa tahun. Kan nggak mungkin kita nggak ke gereja terus beberapa tahun itu, dan kita nggak punya komunitas atau teman-teman sekerja dalam kebenaran, kan nggak mungkin. Karena itu kita harus punya juga invisible church itu, di mana komunitas untuk kita bertumbuh, Li.
Iya. Jadi penting banget nggak cuman kita tergabung di dalam visible church-nya nih. Ini saya warga GSKI nih, nggak cuman kayak gitu, tapi Betul. kitanya sendiri sudah bergabung di dalam komunitas-komunitas di mana ada teman-teman yang saling membangun dan berjuang untuk sama-sama hidup kudus atau belum nih gitu ya, Ci ya? Iya. Karena ngebayang nggak, Li, misalnya Lia sama Cici udah sama-sama di home ya. Ngebayang nggak misalnya kita 7 bulan nggak ke gereja gitu ya. Rasanya kok nggak ketemu temen yang, maksudnya kayak udah nggak dapet feel ibadah online dan ibadah fisik tetap ada bedanya, ya nggak sih? Kita datang ke gereja, ketemu asyar, tepuk tangan, nyanyi, berdiri, itu tetap ada bedanya. Tapi ada beberapa anak muda yang Cici find, chat Cici kayak gini, kok ibadah online kayak berasa bosen ya, kayak berasa banyak gangguan ya. Iyalah, berdiri, duduk, dan segala macam. Nah, itu tuh kayak lama-lama orang-orang bisa mulai meninggalkan ibadah online. Mungkin anak-anak muda ya, anak Cici, anak-anak muda. Karena anak muda butuh interaksi. Betul. Anak muda butuh komunikasi. Gitu. Jadi kayak, dan banyak yang gini, mulai bergesernya dari sini. Ibadah misalnya jam 11. Kalau Truth ID, GSKI, Rewa Kelapa Gadingnya jam 11. Iya. Karena bisa relay, ditunda. Tidur dulu deh, nonton ini dulu deh, nonton dulu. Nah, lama-lama feel ibadahnya mulai nggak dapet tuh. Iya. Mungkin dari pakaian juga ngaruh. Masih dari pakai piyama gitu ya? Iya, masih pakai piyama. Karena itu kan kalau suka ikutin Om Eras jam 11, Om Eras suka banget ngomong, yuk kita ganti pakaian yang proper. Karena itu secara psikologis ngaruh. Nah, yang Cici takutin adalah kalau pandemi ini berlangsung 6 bulan, 7 bulan lagi, apakah kita bisa bertahan di situ? Tanpa komunitas dan tanpa teman-teman yang mendukung kita untuk tetap keep up sama Tuhan gitu. Nggak mungkin ada pandemi 7 bulan, kita postpone juga keep up sama Tuhan, kan nggak mungkin. Iya. Kita tetap harus punya, penunjang. Gitu. Ini ibadah online, ini home kita sebagai penunjang. Supaya kita lama-lama terbiasa dengan ibadah online yang kita nggak tahu sampai kapan ini. Dan nggak bisa kita hindarin, nggak mungkin tiba-tiba, pokoknya mau ke gereja, maksa. Lagi di tengah-tengah pandemi kan nggak bisa. Kita harus mengikuti keadaan zaman ini. Betul. Setuju sih, Ci. Apalagi ini kalau lagi di pandemi, urusan kita sama Tuhan tuh udah nggak bisa didorong-dorong sama program gereja yang ayo tiap minggu ibadah gitu. Ini semua benar-benar balik lagi tergantung kitanya juga ya. Makanya penting banget punya support dari komunitas juga ya, Ci. Benar, supporting system lah kalau kita bilang ya. Karena kalau dulu kan kayak ke gereja hari Minggu, karena datang ke gereja, jadi kayak pas pulang kayak abis digampar gitu ya. Jadi, wah inget nih mau hidup benar. Gitu ya. Mendapatkan hidayah gitu ya. Iya. Kan kalau sekarang kan kadang ya, apalagi anak muda ya, kita sering ngomong masalah terlalu sering mager, baring-baring. Oh ya udah ibadah ya, belum ganti baju, mungkin belum mandi. Anak muda lah. Nggak yang kayak jam 7 pagi udah bangun olahraga gitu, kita beda ya umurnya gitu. Apalagi mungkin kalau teman-teman RYC ada yang kuliah online, FH, jadi kan Senin sampai Jumat pun tetap bangun pagi kan. Betul. Takutnya Minggu tuh karena nggak harus pergi siap-siap tuh jadi Lia juga berasa lah, pasti ada yang kurang greget gitu ya. Kalau ke gereja tuh rapi-rapi, ayo jalan ke sana setengah jam, 1 jam gitu. Jadi kayak siap diri. Tapi kalau di rumah kan tinggal 1 detik juga nyala itu YouTube kan. Iya. Benar. Itu tadi tentang si invisible church dan visible church ya, Ci ya? Iya, yang tadi kita bahas tuh visible church ya. Gimana lebih baik kita mulai, ayo ke ranah invisible church ya. Terus Ci, berarti sebenarnya karena ini visible church sama invisible church ternyata kayaknya justru esensinya tuh ada di invisible nih, yang di invisible. Terus kita tuh harus seperti apa sih, Ci? Dua-duanya itu tetap saling menopang. Tapi invisible untuk saat pandemi ini lebih visible. Invisible lebih bisa terjadi gitu ya. Invisible bisa lebih terjadi karena kita bisa berkomunitas via online. Kita bisa ngobrol, interaksi langsung lah. Seperti yang Ricci bilang, pasti anak muda kebutuhan akan komunikasi dua arahnya juga tinggi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, yuk kita nggak hanya mengikuti visible church via online. Visible church via online ya, ibadah online ya. Tapi yuk kita menjadikan diri kita tuh bagian dari invisible church. Jadi menjadi bagian dari home.
Karena itu tadi Cici kasih judul, ini rumah kita. Rumah kita bukan sebuah gedung gereja, tapi rumah kita adalah komunitas kita. Kenapa? Kenapa komunitas? Kalau kita dengar firman ya, setiap minggu, bahkan banyak ibadah tengah minggu yang juga kita bisa dengar, baik IG Live-nya RYC setiap Senin, banyak banget sumber firman yang kita bisa dapat. Tapi dengan kita WFH di tengah gereja, kita juga mungkin nggak begitu bergaul sama teman-teman di luar, karena mungkin pokoknya mau cari komunitas yang benar, nggak mau bergaul sama orang lain, misalnya ada yang ekstrim gitu ya, walaupun kita tetap harus menjadi terang di antara teman-teman kita ya, tapi kita butuh komunitas gimana kita bisa praktek. Kita bisa praktek. Karena kalau misalnya di home, ada dua hal yang kita bisa dapat. Kita bisa diberi, kita juga bisa memberi. Bukan hanya diberi, tapi kita juga bisa memberi. Nah, diberi ini diberi apa, Li? Contohnya, kalau misalnya kita menjadi bagian dari home ya, biasanya pasti diberi perhatian. Karena pasti ada kakak mentor, biasanya ada home leader, atau mungkin ada pendeta, pendamping, gitu kan. Nah, pasti kita diberi perhatian, kita ditanya, mungkin udah berapa kali nggak ikut home, oh gimana kabarnya? Atau mungkin bukan tentang absensi dari home aja, tapi bisa juga tentang gimana kabarnya hari ini, sehat nggak? Orang tua sehat nggak? Itu kan kita diberikan perhatian. Yang mungkin kita butuh. Kita sebagai manusia tuh harus diakui masih membutuhkan perhatian-perhatian seperti itu. Yang kalau kita ke Visible Church, kita ngomong GSKI Rehoboth Kelapa Gading misalnya, dengan jemaat 3.000, nggak mungkin ada Om Heras bisa nanyain satu-satu, atau mungkin akhirnya bisa nanyain satu-satu, kan nggak mungkin. Tapi dengan adanya home ini, dengan komunitas kecil ini, home leader kenal kamu, oh ini namanya Lia nih kerjanya sebagai ini, oh Lia nih sehat, keluarganya sehat, kan kita pengen juga diperhatikan. Sebagai manusia pasti ada rasa seperti itu. Nah, selain kita diperhatikan, kita apa? Kita bisa diberi kekuatan rohani kita ya, mungkin anak muda up and down. Idealnya nggak pernah down. Idealnya up, terus kita naik sampai kita benar-benar bisa hidup kudus seperti Tuhan. Tapi pada faktanya dunia ini terlalu apa ya? Dunia ini tuh terlalu rusak gitu loh. Yeah. Terlalu banyak goda-godaan di kiri kanan yang membuat anak muda bisa lagi rajin-rajinin doa setiap malam. Ada aja film baru gitu kan muncul down. Nah, ketika kita punya komunitas untuk bertemu bersama, kita bisa diberikan kekuatan. Iya. Yuk kita dengerin YouTube yuk, hari ini ada khotbah ini, hari ini ada IG Live RYC, hari ini ada RYC on air. Ingatan-ingatan itu yang bisa membuat kita makin, oh iya, nonton deh, gitu. Misalnya kita lupa, secara nggak sengaja pun kita bisa diingetin di grup. Yuk dengerin podcast yuk, gitu. Kalau di home Cici itu, kita saling menyemangatinya dengan kita absen podcastnya. Oh siapa nih yang udah nonton podcast, udah denger podcast harian itu ya, kita absen, kita nonton. Nah, ada yang dulunya nggak pernah denger podcast, tapi itu deh denger, bisa juga misalnya karena malu, bisa juga, aduh malu nih yang lain udah pada absen, bisa juga kayak gitu. Itu kan salah satu contoh aja bahwa dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak pernah jadi pernah. Itu kan salah satu faktor untuk mendukung kita semakin bertumbuh. Bisa sharing firman juga, itu luar biasa loh. Kadang kalau misalnya kita denger firman gitu ya, belum tuh kita ngerti semua kan ya, Li? Iya. Jadi tadi maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya Om Mustafa minggu lalu di RYC on Air apa ya? Maksudnya CMP apa ya? Misalnya gitu. Atau Om Heras minggu kemarin di Pastor Message apa ya maksudnya? Nah, itu yang kita bisa sama-sama sharing. Lalu pengalaman yang kita alami itu penting. Aduh, kemarin tuh pas doa ngantuk banget rasanya. Itu kan kita bisa sharing sama temen home. Jadi, tapi home itu bukan cuman sekedar kerohanian loh, Li. Iya nggak? Home itu kan kita ada gathering. Betul. Di home. Cici pun di komunitas kita ada gathering, main game. Nggak cuma ngomongin rohani selama 2 jam itu, tapi bisa juga gimana keadaan, COVID, gimana kantor, gimana. Bahkan kalau minggu kemarin Cici lagi bahas sama teman-teman home adalah bagi-bagi usaha apa nih, pada bikin ini yuk kita bantu. Jualan gitu maksudnya. Jadi kayak mendukung hal-hal non rohani juga, yang pasti positif ya. Jadi nggak gitu. cuma dengerin sharing dan firman Tuhan doang ya. Yes.
Dan lebih kalau di home tuh biasa lebih aplikasi. Lebih ke aplikasi juga gitu. Jadi kalau udah diajarin begini di YouTube atau di RYC On Air gitu, apa ya aplikasinya, terus mungkin doa bareng di home. Jadi tuh banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kita. Itu tentang kita diberi apa aja yang akan kita dapat. Nah, ketika kita masuk home, nggak bisa dipungkiri kita harus belajar memberi. Walaupun mungkin dari teman-teman RYC On Air nih kayak ngerasa, tapi aku kayak belum bisa ngasih apa-apa, Ci, gitu kan. Atau merasa, tapi kan aku bukan home leadernya. Iya, aku bukan kakak mentor, aku masih kecil gitu ya. Atau mungkin aku baru masuk home 1-2 minggu nih gitu ya. Tapi home leader dong harus saya yang memberi. Tapi ternyata enggak, Li. Kita semua bisa punya kesempatan untuk memberi. Memberi apa? Yang paling simpel adalah memberi penerimaan kepada orang lain. Dalam sebuah komunitas nggak mungkin orangnya sama semua gitu. Modelnya kayak Lia semua gitu, karakternya sama, nggak mungkin. Pasti ada bedanya gitu kan. Pasti ada perbedaan ras misalnya, perbedaan latar belakang ekonomi. Itu semua kan pasti mempengaruhi siapa kita hari ini. Siapa Cici hari ini, siapa Lia hari ini gitu. Nah, ketika kita dalam satu komunitas, emang kita bisa milih mau ke home berapa, misalnya gitu kan. Home yang semuanya cewek umur 25, ya nggak bisa. Home yang pokoknya aku maunya cari pacar. Yang semua isinya cowok, aku cewek sendiri. Misalnya, nggak mungkin. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri, ada aja yang ke home nyari pacar, ya kali. Dan memang ada yang jadian dan nikah dari home ya, Lia. Iya. Bisa jadi satu bumbu spesial ya. Iya, benar. Tapi itu bukan menu utamanya nih, mohon maaf ya teman-teman. Abis ini langsung mencari home-home. Yang ini ternyata cowoknya kurang nih, kita pindah home. Jangan gitu teman-teman ya. Itu menu super pendamping. Yang pasti ada aja namanya anak muda ya kan, pengen cari jodoh. Ada aja yang nikah dari home juga, tapi itu bukan yang utama. Jadi kalau balik lagi, kita memberi apa? Kita bisa memberi penerimaan ke orang. Nggak gampang loh. Dalam satu komunitas itu kita harus saling mengasihi, ya kan? Masa mau berantem sih di home? Jangan sampai, ya kan? Kita mau praktek untuk jadi orang yang saling mengasihi, kita mau praktek kebenaran firman. Jadi jangan sampai ada konflik, gesekan. Agak beda. Kalau misalnya dalam pertemanan biasa kita ya, Li, kita bete-betean langsung bisa marah aja gitu. Iya. Gue nggak suka sama lo gitu-gitu. Tapi ketika kita di home, kayak ada remnya. Karena ini dalam komunitas gereja nih, gitu. Jadi kita belajar tuh ngerem di situ. Ternyata nggak suka nih sama orang ini nih basicnya. Basicnya aku datang ke home dan aku nggak suka sama orang ini. Tapi ketika di home, kita gesekan sama orang ini, kita bisa ngerem sedikit. Pertama, mungkin nggak enak dulu sama kakak mentor atau home leader deh. Itu biasanya yang paling standar. Tapi sebenarnya di atas semua ini, kita harus sadar bahwa kita tuh mau menyenangkan Tuhan. Bukan hanya tentang home leader, bukan hanya tentang malu karena dalam komunitas gereja, tapi kita mau menyenangkan Tuhan lewat itu. Dan kita biasanya bisa lebih keren deh, pasti bisa lebih keren. Karena nggak mungkin bisa marah-marah atau berantem di home, lagi tiba-tiba tengah sharing, nggak setuju, berdebat. Nggak gitu. Jadi itu agak bisa, ya udah deh, diam aja deh, malu. Biasanya kan perasaan itu dulu yang keluar tuh. Malu nih di hadapan teman-teman gereja gitu. Tapi itu bisa melatih kita untuk mengikis semua kedagingan kita pelan-pelan. Pelan-pelan bisa. Tempat latihan ya justru ini. Tempat latihan, iya. Jadi setelah kita udah diberi, kita pun bisa memberi itu. Memberi apa? Penerimaan ke orang. Kita bisa latihan. Misalnya kita suka bohong. Di home ini kan, aduh, masa sama home leader bohong sih? Masa sama teman-teman komunitas gereja bohong sih? Kayak rasa bebannya lebih double gitu. Nah, itu kita belajar buat nggak bohong. Jadi bisa lebih ke apa ya? Kayak ibarat kita udah di jurang, disuruh mau bener tuh lebih bisa gitu. Tapi juga jangan lupa, kalau dari cerita Cici tadi ya, kan kesannya semua orang bisa apa ya? Bisa mendukung kita banget. Tapi harus dipikir, buat teman-teman yang belum join home, harus diakuin juga bahwa kita semua masih manusia. Jadi mungkin home leader bisa salah di pandangan kamu, atau mungkin beneran home leader salah, tapi masih manusia, ya kali.
Betul. Kita Lia sama CP udah lama di home, mungkin bisa salah ngomong, salah bercanda, tapi kita masih manusia gitu. Jadi kalau kita ternyata orang yang dilihat, ternyata ada anak home baru, lalu kita yang dilihat lah, Lia sama Cici karena udah lama. Kita pun bisa salah gitu. Jadi jangan menaruh ekspektasi tinggi kali ya, Lia. Tetap kita manusia, tetap kita mau sama-sama belajar di home itu. Betul. Karena isinya justru bukan orang-orang yang sudah sempurna, tapi emang kita mau sama-sama berjuang untuk sempurna ya, Ci? Iya, benar. Bukan justru sering dengar ini nggak sih, gereja tuh rumah sakit. Pernah dengar pasti ya. Maksudnya kita semua nih lagi diobatin gitu kasarnya. Mungkin kepala perawatnya home leader misalnya gitu. Tapi bukan berarti home leader nggak bisa salah, ya kan? Home leader pun lagi berusaha benar, tapi kan kita masih manusia ya, ada momen di mana kita mungkin lagi ada banyak masalah, jadi mungkin salah ngomong, tanpa maksud ya. Yang Cici yakin sih pasti tanpa maksud jahat. Kita semua nggak ada maksud jahat, itu cuman ada miskomunikasi bahasa, terutama mungkin via chat ya biasanya. Biasanya via chat tuh suka bikin miskomunikasi juga. Loh lu kok gitu sih misalnya gitu, padahal nadanya bercanda misalnya tapi tersinggung. Ini kan yang sering membuat komunitas pecah. Bete, akhirnya exit dari grup, lalu mungkin kecewa sama home leadernya, nggak mau lagi ada dalam home. Nah, hal-hal yang kayak gini yang yuk kita harus hindari, dan kita juga belajar dewasa. Karena yang tadi Ki bilang, bukan hanya kita mau diberi, bukan hanya kita mau menerima segala perhatian, tapi kita juga mau belajar memberi. Itu yang harus teman-teman mulai praktekkan sih menurut Cici. Di dalam home itu bukan berarti karena kita jemaat, lalu home leader adalah home leader, jadi kita selalu mau diberi gitu, Li. Tapi kita nggak mau memberi. Yuk kita juga belajar memberi, sekecil apapun itu. Mau kita baru 1 minggu, 2 minggu, mungkin kita paling junior di home itu. Tapi itu bukan poinnya. Kita juga mau belajar gitu. Nah, dengan itu juga kita bisa menerima home leader kita lebih legowo, lebih lapang. Karena memang semua masih manusia. Nggak bisa 100%, aduh, kok home leadernya begini? Udahlah, sakit hati sama home, abis itu nggak pernah ikut komunitas lagi. Kan sayang ya, Lia. Sedangkan itu tempat yang kita bisa bertumbuh. Asal kita mau meninggikan rasa toleransi kita bahwa orang masih bisa salah. Jadi jangan cuman mau diberi, jangan cuman mau menerima perhatian, menerima kasih sayang mungkin dari teman-teman home-nya, tapi justru karena ini adalah rumah, justru kita juga yang belajar untuk memberi ya, Ci, tadi ya. Iya. Karena kan kalau di rumah, kalau kita bayangin rumah secara fisik ya, kan kalau misalnya itu namanya home ya. Kalau kita bayangin rumah kita ya, rumah itu kan bukan cuma tempat kita tidur, tapi kita juga bantu mama. Jadi misalnya kita diberi makan sama mama, tapi kita juga memberi mama bantuan, misalnya cuci piring kah, ngepel kah, mungkin kita nggak bisa masak, mama memberi kita bantuan masak. Jadi ada 2 arah di situ. Begitu juga dengan home yang kita bahas komunitas gitu. Tempat kita bertumbuh, tempat kita diberi perhatian, tapi juga tempat kita mempraktekkan atau memberi perhatian ke orang. Betul. Mungkin buat teman-teman ya di sini ya, home leader itu kan diberi beban banyak ya. Ini cerita sebagai home leader, pasti home leader banyak beban ya, baik dari pusat, baik secara pribadi juga, karena di home leader pasti lebih banyak beban. Kenapa nggak teman-teman di home yang berjemaat, yuk kita juga kasih perhatian ke home leader. Itu bakal sangat nice gitu, bagus banget. Kak, gimana kabarnya, sehat nggak? Jarang loh biasanya home leader yang nanya ke teman-teman home, bukan teman-teman home yang nanya ke home leader gitu. Jadi nggak cuman maunya semuanya ke kita yang terima, tapi karena ini rumah kita ya kita juga yang belajar memberi gitu ya. Dan walaupun tadi bukan pengurus home, bukan home leader, tapi tetap bagian dari rumah itu ya harus menjaga rumahnya juga, merawat rumahnya, salah satunya ya dengan memberikan perhatian satu sama lain juga ya, Ci ya. Iya, bener, Li. Ya, itu praktek yang tadi Lia bilang. Itu praktek yang sebenarnya tuh. Karena kalau kita bergereja di gedung aja kan kita nggak praktek beneran tuh di dalam komunitas gereja ya. Kita praktek di sekolah. Walaupun nggak mutlak praktek hanya bisa di home ya. Kita praktek bisa di sekolah, bisa di kantor, bisa di kuliah gitu, di berbagai tempat gitu. Tapi kalau Cici feel ya,
berada dalam komunitas gereja lebih bisa mendorong kita gitu kayaknya. Kalau Lia gimana? Iya sih, Ci. Kayak kalau yang dari aku rasain sendiri adalah kalau di komunitas gereja itu justru tempat untuk menemukan orang-orang yang iya nih dalam hal kerohanian ketika kita down ternyata ada teman-teman yang punya pengalaman serupa sehingga bisa saling menguatkan. Kemudian merasa, oh iya ya ternyata nggak berjuang sendiri loh. Oh iya ya ternyata mau hidup kudus tuh emang susah gitu. Tapi ternyata aku tidak sendiri gitu. Ada teman-teman lainnya juga yang lagi sama-sama berjuang loh gitu. Jadi merasa diberikan perhatian, merasa diberikan dorongan, dan pada akhirnya juga nggak cuman kita nerima, tapi kita juga belajar untuk memberi perhatian dan dorongan itu juga sih, Ci, gitu. Iya, dan kadang ya mungkin kalau kita tuh sering terlihat aneh gitu, maksudnya kadang kalau contoh dulu zamannya masih pandemi ya, ini pengalaman pribadi Cici ya, ke home itu kan dulu masih ketemu dong, ya kan, lalu pergi yuk, bisa teman-teman ngajak pergi dong. Aduh sorry gak bisa, gue komsel misalnya. Terus hari Selasa ngajak pergi. Aduh sorry gue gak bisa, gue ibadah suara kebenaran. Jumat deh, ibadah pendalaman Alkitab. Ya kan? Sabtu, ibadah RYC. Misalnya gitu. Sampai kita tuh dianggap aneh loh sama teman-teman lo. Padahal kita lagi mau berusaha mengisi waktu kita sebisa mungkin buat kebenaran firman Tuhan ya. Betul. Sampai kita tuh bisa dianggap aneh loh sama teman-teman. Teman-teman di luar ya, dalam artian gila apa setiap hari ke gereja gitu-gitu. Nah, selentingan negatif itu tuh kadang membuat kita nggak enak loh. Dalam artian, aduh, gue mau coba isi waktu sebanyak-banyak kayak untuk dengar firman, kok malah kayak dijauhin teman, ya kan? Misalnya apa lagi? Itu misalnya kita lagi dikasih proyek nih sama kantor. Itu tulis aja bonnya 5 juta, padahal aslinya 3 juta. Lalu kita nggak mau kan? Kita kan mau belajar jadi orang benar, orang yang hidup kudus. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kayak gitu susah loh ngeluarinnya. Itu tuh jadi tekanan dalam diri kita. Kalau kita berani menyatakan tidak, kita harus siap-siap kehilangan teman-teman kantor ini. Atau kita bisa siap-siap dijauhin. Kenapa? Karena kita bisa dianggap pengkhianat di antara mereka. Kita bisa dianggap, misalnya one day bosnya tahu ya, kita bisa dianggap kita sebagai orang yang membocorkan gitu loh. Itu kan hal-hal yang simple yang terjadi di kita sebagai anak-anak muda yang mau berjuang dan berubah di tengah-tengah dunia ini gitu loh. Nah, ketika hal itu terjadi, karena mungkin kita 5 hari sama teman-teman yang di kantor, pikiran kita jadi rusak nih. Apa yang kita udah rasa bener gitu, jadi bisa dirusak karena mereka mengiming-iming kita terus misalnya. Tapi dengan adanya komunitas ini kita bisa cerita, nggak usah tunggu ketemu deh misalnya kan, lagi WA-an sama teman-teman juga tetap kayak ini nih tadi teman di kantor gini, jadi kita bisa dikasih kekuatan lagi. Enggak, kita tetap harus kekeh dengan apa pilihan kita. Itu salah satu contoh simpel kenapa home itu sangat penting loh. Berkomunitas itu sangat penting. Dan menjadikan home itu ya rumah. Bukan menjadikan home itu cuman sekedar kalau sekarang online ya, kita ikut, video mati, mikrofon mati, dinyalain aja gitu. Itu bukan home. Home is about discussion, home is about community. Itu sebuah komunitas. Kita mau berdiskusi, kita mau berdialog gitu, bukan cuma tentang pokoknya ikut home. Videonya kamera cuma kelihatan namanya doang, Lia Nita. Nggak ada orangnya lagi ngapain ya? Iya, gimana pendapatnya? Nggak ada suaranya juga. Jadi itu bukan home gitu. Home itu sebuah komunitas. Kita sharing, kita cerita, kita ketawa, tapi dalam track yang benar. Betul. Karena nggak semua komunitas di luar sana ada di track yang benar ya, Ci. Walaupun mungkin komunitas di luar sana punya manfaat-manfaat yang sama-sama positif nih. Mungkin membangun kita dari segi, let's say misalnya komunitas entrepreneur gitu, membangun kita dari sisi kapasitas kita di luar sana gitu. Sementara tapi dalam hal kerohanian pun tetap butuh komunitas yang benar-benar bisa mensupport kita ya, Ci ya? Iya. Dalam artian bukan dari cerita Cici tadi, jangan sampai ditarik bahwa kita tidak boleh berteman atau berkomunitas dengan orang-orang di luar sana ya. Dalam artian ada komunitas-komunitas positif. Yang seperti tadi Lia bilang. Misalnya ada komunitas pelukis.
seniman. Mau nggak mau kita harus ada dalam situ, terutama jika itu adalah tuntutan pekerjaan atau kuliah. Kita harus ada kerja kelompok misalnya di kuliah, ya kan pasti ada group work. Gak mungkin kita memilih enggak, karena gue cuma berkomunitas dengan teman-teman home. Lalu misalnya kantor mewajibkan kita berkomunitas dengan asosiasi accountant di Jakarta Barat dan teman-temannya. Nggak mungkin kita bisa menolak itu. Karena kenapa? Kita ada dalam dunia ini, kita belum pulang ke surga. Kita masih ada di dunia ini yang seperti ini. Nah, karena itu kita harus diimbangi dengan komunitas rohani tadi, Li, supaya kita balance gitu. Atau minimal jangan goyang ketika kita udah ini misalnya rohani kita di atas ya, kita ketemu sama temen-temen yang sini terus, kan ini nggak balance nih, kita mulai goyang turun. Nah ini kan lama-lama kita bisa habis. Harus diakui kita belum stabil rata-rata umurnya 21, 22, teman-teman RYC yang masih kita anak muda belum stabil lah, kecuali kita benar-benar udah stabil banget. Ya mungkin itu kita udah sampai sempurna, udah pulang kali ke surga ya. Tapi ketika kita masih di sini masih ada pergolakan gitu, masih ada banyak tantangan yang harus kita hadapin. Nah, dengan kita mempunyai komunitas rohani juga, ketika kita ada di workplace, kita ada di community, di kuliah, dimanapun, kita terus jadi berkat. Kita jadi orang yang berbeda karena kita menjadi berkat. Gitu, kita jadi orang yang ketika teman kita susah, misalnya ya, kita terbantu. Dia udah ngatain kita kayak apa juga, dia udah gak suka sama kita terbantu, itu tuh berkat. Mungkin di tengah COVID-19 itu dia kena PHK misalnya. Lalu kita enggak. Tolong dong, aku butuh bantuan dana, aku sakit, segala macam. Oh ya kita cuma bisa bantu 100.000. Tapi kita jadi berkat dari 100.000 itu loh. Kita bantu 100.000. Itu caranya kita jangan menjauhi komunitas-komunitas di luar ini. Yang positif tentunya ya. Yang udah pasti jelek ya jangan dimasukin gitu. Yang masih positif gitu ya, yang kita tetap bisa menjadi berkat buat komunitas ini gitu. Tapi dengan kita tidak terbawa, karena itu kita harus kokoh, kerohanian kita harus kokoh, kita harus punya kebenaran yang teguh bahwa ini saya seperti ini gitu. Tapi di komunitas ini bukan menjadi kayak membawa diri kita kayak gitu, tapi kita nggak menunjukkan secara omongan atau secara doktrin, tapi sikap kita menunjukkan. Iya. Jadi orang nggak perlu tahu kita dari home GSKI mana. Yang penting home GSKI itu kelakuannya bagus-bagus. Amin. Home GSKI jadi berkat dimanapun kita berada. Gitu. Jadi orang yang berbeda. Banyak kok cerita-cerita dari pengalaman dari home ya, Li, kalau kita sharing ya. Dari hal kecil misalnya mau marah sama waitress di restoran. Akhirnya nahan. Itu tuh hal kecil yang dari teman-teman home yang juga, oh ternyata dia aja bisa loh, dia se-emosian ini. Gitu. Itu tuh membangun banget kok, karena pengalaman pribadi. Gitu, Li. Apalagi ini komunitasnya, walaupun mungkin kita di luar sana ada komunitas yang sama-sama positif, tapi kan punya standar nilainya yang beda gitu ya. Dan sebenarnya kan standar nilai yang harus kita pegang kan justru yang kebenaran ini, dan adanya kalau mau komunitas yang nilai-nilainya yang benar ya mau nggak mau join home gitu ya, Ci ya. Iya, karena kita butuh penguatan. Terutama kita teman-teman kita masih muda lah. Kita masih muda dan kita semua sadar bahwa kita belum bisa stabil banget kok. Kalau teman-teman home bulan kemarin itu kan pembahasannya doa. Iya. Ya, kita lagi bahas doa selama 1 bulan. Sama di RYC On Air juga kita bahas doa. Dari hal kecil doa aja, kita teman-teman home masih harus saling menguatkan loh. Padahal kita ada di home. Konsistensi berdoa dan apa sih kendalanya berdoa, itu tuh seru juga loh dibahas di dalam home maupun di RYC On Air gitu. Jadi kadang ngelihat ya, aduh di dalam home aja kita belum bisa berdoa secara konsisten, banyak kendala. Yuk kita mau sama-sama berjuang yuk. Jadi di akhir bulan September kemarin itu kita bilang sama teman-teman home, yuk komitmen kita udah 4 minggu denger RYC On Air sama denger home tentang doa, kita harus ada gerak. Karena kalau enggak, home kita nggak ada gunanya juga. Jadi komitmen itu kita bisa bangun bareng-bareng juga gitu. Jadi kayak, buat apa kita dengerin doang, kita ada dalam home, tapi kita nggak ada progres. Kita harus berprogres juga gitu. Jadi ini PR lagi nih, kalau di dalam home, ada PR lebih lagi. Kita harus berprogres secara rohani, karena itu adalah tujuan home kita. Bukan hanya tentang kumpul-kumpulnya dan berkomunitasnya, tapi
ada Tuhan di atas segalanya yang harus kita kejar gitu. Bahwa setiap kita harus yuk bertumbuh sampai home itu tuh jadi ibaratnya kayak ada nama home itu di buku kehidupan. Aku jadi Iya, dapat kan? insight sih, Ci. Berarti sebenarnya yang membuat kita bertumbuh di gereja itu bukan dengan kita sering-sering datang ke gerejanya gitu ya, tapi justru gimana kita mempraktekkannya, dan justru kesempatan prakteknya itu sangat terbuka luasnya itu di si Invisible Church tadi ya, Ci, ya, justru di komunitas kita ya, Ci. Iya, karena itu tadi Ci bilang dua itu berhubungan, tapi untuk saat ini ya, Invisible Church seperti lebih visible. Dan kalau Cici boleh bilang ya, ada satu hal yang bisa menyatukan home. Karena kan tadi kita bahas perbedaan ya, kita bahas perbedaan, kita bahas karakter, lalu kendala-kendala di home. Ada satu hal yang bisa menyatukan kita, jadi kokoh banget dalam sebuah home, yaitu kehausan kita untuk berubah. Kehausan kita untuk berubah dan kehausan kita untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Itu tuh jadi kunci banget. Jadi kayak, kalau misalnya kita datang ke home ya, dengan satu ekspektasi yang home leadernya harus begini, misalnya mau dapet jodoh, misalnya, nggak 100% salah ya, dalam artian, ada ya 5% orang pengen dapet jodoh di home ya, nggak apa-apa lah, realistis gitu ya. It's okay, nggak 100% nggak boleh ada motivasi pengen cari jodoh gitu, misalnya kan ada aja lah gitu, it's okay. Tapi itu bukan yang utama. Karena yang utama adalah kita harus punya kehausan untuk dengar firman, dengar kebenaran, dan kita mau bersama-sama tumbuh dalam Tuhan. Itu esensinya home kita. Kalau itu semua dimiliki oleh setiap kita, para home member ya, kita bilangnya home member, segala kerikil-kerikil kecil yang tadi perbedaan itu udah lewat. Dalam artian udah nggak menjadi sesuatu yang utama. Tapi yang penting adalah gimana Lia bisa bertumbuh, gimana Cici bisa bertumbuh, gimana home member kita bisa bertumbuh. Karena itu tujuannya dari home, gimana kita bisa bersama-sama tumbuh di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Jadi kalau itu udah jadi poin utama kita ya, nggak gitu ngelihat lagi, oh home leadernya begini nih. Home leadernya misalnya lupa ngechat, lupa happy birthday. Misalnya ya, Li, ada aja loh orang sakit hati karena ini. Yuk kita belajar dewasa di dalam sebuah home. Belajar jadi manusia yang dewasa gitu loh. Karena bisa aja mungkin home membernya udah banyak, lalu home leadernya lupa ngechat dia tersinggung, aduh kok dulu si Koko ini, si Cici ini suka ngechat aku ya, sekarang enggak. Bisa aja loh terjadi. Mungkin sekarang udah punya anak, misalnya home leadernya sekarang lagi nyari kerja karena pandemi, kan bisa aja ada perubahan. Nggak mungkin stabil terus gitu. Aduh kok dia nggak chat aku ya. Nah, seperti ini tuh membuat kita ciut gitu. Jadi esensi kita ikut home udah hilang. Bukan lagi tentang nyari kebenaran, tapi maunya pokoknya fokusnya aku mau diperhatiin. Koko ini udah nggak merhatiin aku lagi. Yaudah aku quit aja. Kan jadi rugi kita itu. Tapi kalau kita tanemin dalam diri kita bahwa kita ikut home, nyari firman, kita mau bertumbuh bersama dalam komunitas yang benar, kita mau praktek, kita jadi lebih ya udah deh gitu. Kayak nggak di-chat ya sama Cilia, oh ya udah. Nggak di-chat ya sama Koreza misalnya, oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata teman-teman home lupa birthday-nya aku hari ini, it's okay, bukan masalah kecil. Masalah besarnya adalah kita sama Tuhan gimana. Kita udah 1 tahun ikut home, kita gimana nih? Udah bertumbuh belum? Kita udah mungkin berapa tahun ikut home? 3 tahun, 4 tahun? Ada perbedaan nggak nih? Itu yang penting. Jadi bukan lagi tentang apakah sekarang aku di-chat 2 kali sehari atau seminggu 2 kali. Bukan itu lagi. Walaupun itu menjadi bagian dari home. Nggak bisa dipungkiri. Ya tadi Ci bilang perhatian, komunitas, komunikasi, teman curhat, itu nggak bisa dipungkiri ya. Tetapi esensinya yuk kita mulai naikin yang gimana kita mau berubah dan bertumbuh gitu loh. Karena itu di akhir yang saya cerita di akhir bulan kemarin, poin kita di bulan September ini adalah kita gerak. Kita mulai berdoa lebih konsisten. Gitu, komitmen itu dibangun bareng-bareng dalam home gitu. Jadi kayak ya udah deh, kita home ini mau bangun doa lebih sering misalnya.
mau bangun pagi, mau malam hari, itu kan terserah ya pribadi. Tapi ada komitmen itu yang dibangun gitu loh. Lalu Lia yang tahun ini dengan Lia yang tahun lalu di home, apakah ada perubahan? Ini harus ada. Karena kalau nggak ada, sayang waktu kita di home, Li. Betul. Sayang waktu home leadernya. Kenapa home itu harus mengubah kita menjadi lebih baik? Itu harus. Mau kita home member, mau kita home leader, kita semua punya beban yang sama untuk sama-sama merubah diri. Tapi home leader pasti PR-nya lebih, karena kita juga membawa home member kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Gitu, Li. Jadi ini justru kalau misalnya tadi di awal-awal kita sangat menggadang-gadangkan gitu ya, keuntungan ikut home tuh ini gitu. Tapi ternyata di ujungnya nih untuk teman-teman yang selama ini sudah bergabung dalam home, sudah bertahun-tahun gitu ya, justru harus ditanyakan kembali juga, berarti setelah saya ikut home sekian lama, saya tuh udah mengalami perubahan belum ya? Atau jangan-jangan dari awal saya ikut home sampai sekarang ternyata nggak gitu signifikan berubah nih, jangan-jangan gitu. Itu penting banget sih, Li. Karena kita jarang merefleksi itu ya, Li ya. Karena udah nyaman banget di home. Jadi buat teman-teman yang belum ikut home, boleh cobain home, balik lagi. Karena when sudah nyantol di home tuh udah nyaman lah gitu. Udah berkomunitas, udah ketemu, bahkan kangen ketemuan gitu. Kangen banget ketemuan gitu. Jadi pas bulan Juni apa Juli gitu ya, pas awal-awal buka PSBB, home Cici sempat makan malam sekali bareng-bareng, saking kangennya. 3 jam apa berapa jam itu nggak berhenti sampai restoran ditutup. Saking kangennya ketemu, bukan ngomongin firman doang loh, tapi bener-bener update what's happening gitu-gitu. Itu kan kita udah nyaman banget di home gitu, sampai menjadikan home itu setiap Rabu atau setiap Kamis ya home. Tapi nggak berpikir bahwa home itu bukan cuma tentang kumpulnya, tapi yuk kita juga ada pertumbuhannya gitu. Jadi kalau misalnya home lagi ngebahas masalah doa tadi, udah denger 1 bulan loh, udah denger sharing dari masing-masing. Ayo kita doa nggak nih bulan nih, Oktober nih, baru tanggal 10 nih. Ya kan, baru 10 hari nih. Udah bolong berapa kali? Ternyata bolongnya 8 kali. Aduh, sharing bulan Septembernya jadi sayang di home dong. Tapi mestinya dari 10 kali, misalnya baru bolong 2 kali, kan mendingan ya. Wah, ada perkembangan. Itu tuh happiness loh. Itu tuh happiness banget loh buat home leader. Buat teman-teman sesama home aja pasti sebuah kebahagiaan banget. Jadi kayak goal sebuah home itu ada. Ini nih rumah kita. Rumah kita apa? Tempat kita bertumbuh. Kalau anak dari bayi ya di rumah ya, dari rumah fisik, dari bayi gede sampai SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau kita di home, iya kita juga bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh. Itu baru rumah kita. Benar-benar. Jadi jangan cuman makin akrabnya doang, tapi kitanya juga makin bertumbuh apa enggak nih gitu ya di dalam home ya. Benar. Jadi dua-duanya harus jalan. Berarti nih untuk teman-teman yang belum bergabung di dalam home, segera cek kira-kira kita bisa bergabung di home mana ya gitu. Karena penting banget nih untuk pertumbuhan rohani kita, untuk pertumbuhan diri kita tadi gitu ya, Ci ya. Yes. Oke. Buat teman-teman, terutama anak-anak muda, teman-teman RYC yang dengerin ini ya, RYC on air, menurut Ci, try deh. Apalagi sekarang online, so easy, ya kan? Tinggal klik satu link yang kita coba mingle sama teman-teman. Kalau dulu kan kayaknya face to face kan malu ya, terutama buat teman-teman kita mungkin yang introvert ya, mungkin alamatnya, terus pulang kerja udah malam, kendala transportasi, jarak dan segala macam. Aduh, ketemu orang baru rasanya malu, pas buka pintu gimana ya, pas ini gimana ya. Kalau ini kan Zoom atau Google Meet, segala macam fitur online yang dipakai sama teman-teman home lah. Lebih mudah untuk start, untuk join loh. Nggak berbatas jarak. Ada salah satu home, itu kalau nggak salah satu membernya itu di luar negeri. Itu ikut juga. Gara-gara online bisa ikut, tapi kan selama ini dia nggak pernah bisa. Iya. Karena nggak ada home GSKI di kota itu. Gitu. Jadi, apalagi buat teman-teman yang di Jakarta, teman-teman RYC yang udah ikutin RYC dan RYC on air sekian lama. Ayo, kita ikut home. Karena kenapa juga? Sebenarnya ada acara-acara khusus untuk anak home dulu. Cici bocorin nih. Jadi bukan RYC on air aja, ada acara-acara khusus untuk anak-anak home, untuk teman-teman home. Karena itu, ayo coba ikut home deh. Itu penting banget. Tapi baik lagi itu mesti dari diri kita sendiri ya. Jangan gara-gara didorong mama, didorong papa, nggak dikasih uang jajan. Kan jadi ikut home-nya matiin video, mute.
sepanjang home ya kali. Tapi kalau dari keinginan diri kita dan keinginan kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, pasti semua itu bisa lewat. Segala macam rasa malu, ya mungkin awal-awal pasti kita diem dulu lah. Kita semua juga nggak langsung yang kayak ya malu-malu, ya saya ini kerjaannya ini, udah nggak apa-apa gitu. Kita coba, segala sesuatu pasti ada. There is always a start. Pasti ada permulaan. Oke, Ci. Nah, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Ci, ada 1-2 buah kata untuk menutup perjumpaan kita di RYC on air sore hari ini kah, Ci? Udah nggak berasa ya, Li. Cici ngoceh terus kayaknya. Sampai Lia juga bingung kayaknya. Buat teman-teman RYC, baik yang belum join home ataupun sudah di home ya, yuk kita sama-sama jadikan home kita tuh rumah kita. This is our home. This is home, gitu. Rumah kita yang benar. Karena kenapa? Cici percaya bahwa komunitas yang benar, pergaulan yang benar, akan sangat mendukung pertumbuhan rohani kita. Pasti. Karena ada di Alkitab juga dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi yuk kita berada dalam komunitas ini, kita benar-benar gunakan waktu yang ada, karena kita nggak tahu kita sampai kapan. Kita benar-benar pakai ini buat berada dalam komunitas. Ketika udah dalam komunitas, pakai ini untuk mendorong pertumbuhan rohani kita supaya kita bisa seperti Kristus. Itu aja, Li. Oke, thank you Ci Empe, sangat memberkati banget di saat ini. Semoga teman-teman semua yang dengar juga ikut terberkati, dan setelah ini jangan lupa langsung join ke home untuk yang belum ikut, dan untuk yang mungkin udah lama nggak ikut home boleh nih di chat-chat lagi, atau mungkin teman-teman juga yang udah ikut home terus merasa kayaknya nih ada teman-teman kita nih yang udah lama nggak kelihatan, boleh loh teman-teman langsung di kontak-kontakin temennya supaya kita tetap saling membangun di dalam Kristus. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi karena tadi kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, nggak cuman ikutin RYC on air yang cuman hari Sabtu ini, teman-teman, tapi ada berbagai macam program yang sudah Rehoboth Youth sediakan untuk menunjang pertumbuhan teman-teman gitu. Salah satunya kita juga bisa mengikuti Theology 101 di akun Instagram @rehoboth-youth setiap hari Senin pukul 21 WIB. Jadi untuk teman-teman yang punya waktu di jam segitu, please silahkan langsung ke Instagram kami. Dan juga tetap stay tune terus di akun YouTube truth.id, karena setiap hari kita banyak banget gitu ya update firman Tuhan, dan tentunya di setiap hari Sabtu kita akan ketemu juga di RYC on air gitu. Nah, Ci, untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, boleh kita satu hati di dalam doa lagi, Ci? Oke. Jadi teman-teman kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan, Tuhan. Biarlah Bapa ini menjadi sebuah berkat bagi teman-teman Bapa, di mana kami di masa muda kami, Tuhan, mau belajar untuk hidup seperti-Mu. Kami mau belajar untuk bisa berkomunitas yang benar, bergaul yang benar, Tuhan, agar hidup kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, jagai kami Tuhan dari berbagai macam pergaulan yang buruk di luar sana. Jagai kami Bapa di tengah keadaan dunia yang juga tidak menentu ini Tuhan. Dengan kekudusan hidup kami Bapa, kami mau belajar untuk semakin menyenangkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap teman-teman RYC yang mendengarkan Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami dalam pendidikan kuliah kami, pekerjaan Tuhan, kesehatan. Kau boleh berikan berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengakhiri acara ini. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Ci Empe. Thank you, Lia. Teman-teman, sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah. Dadah.